Barnabas, Hadir Ibu. Ocinino, Ada Ibu. Merionino. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Di sini ada yang tahu apa itu gelombang? Saya Ibu. Oke, Mirna silahkan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Baik, jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, sehingga gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Mungkin anak-anak pernah mendengarkan orang bermain piano atau kalian pernah bermain piano. Coba kalian dekatkan garpu tala pada tutut situ, pasti akan bergetar. Nah, mengapa bergetar? Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat, sehingga tutut pada piano itu akan bergetar. Tidak hanya itu, karakteristik gelombang itu ada tercipta juga dari teknologi, misalnya ultrasonografi itu alat untuk melihat bayi dalam kandungan. Yang berikut itu sonar, alat untuk mendeteksi keberadaan sesuatu yang bergerak. Yang berikut itu fotometer, alat untuk mengukur kedalaman laut. Yang berikut, suatu bunyi itu dapat didengar melalui frekuensi. Yang pertama itu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Nah, infrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang berikut itu audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia seperti kita. Yang berikut itu ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kita masuk pada cara menghitung cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi ini rumusnya itu adalah V sama dengan S per T. Di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, S ini adalah jarak tempuh, dan T ini adalah waktu. Nah, ada juga melalui zat padat. Nah, rumus untuk mengukur atau menghitung cepat rambat bunyi itu melalui zat padat itu adalah V sama dengan akar dari E per rho, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, E ini adalah modulus Young, dan rho ini adalah massa jenis. Yang berikut itu melalui zat cair. Rumusnya adalah V sama dengan akar dari D per rho, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, B ini adalah modulus Bohr, dan rho ini adalah massa jenis. Baik, kita masuk pada ciri khas gelombang bunyi. Yang pertama itu refleksi atau pemantulan. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Yang berikut itu refraksi atau pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang atas tertentu. Yang ketiga itu interferensi gelombang atau perpaduan. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Berikut kita masuk pada efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Rumus efek Doppler ini adalah Fp sama dengan V plus minus Ps per V plus minus
Maaf, V sama dengan plus min V sama dengan FP sama dengan V per FV plus minus VP per V plus minus VS kali dengan Fs, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, VP ini adalah kecepatan pendengar, Vs ini adalah kecepatan sumber bunyi, dan Fs ini adalah frekuensi sumber bunyi. Baik anak-anak, Ibu akan menayangkan video untuk kalian, jadi Ibu mohon kalian dapat memperhatikannya. Ini adalah percobaan satu garpu tala yang digetarkan dengan pemukul, tapi kenapa pada saat dipukul di sebelahnya juga ikut bergetar? Itu juga bisa diakibatkan karena resonansi bunyi. Resonansi bunyi itu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Contohnya itu seperti percobaan garpu tala tadi yang tadi Ibu tayangkan. Ketika salah satu garpu tala dipukul, akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya itu ikut bergetar. Baik anak-anak, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan Sari. Apakah resonansi bunyi bisa menimbulkan kerugian? Ya, jadi resonansi bunyi itu juga bisa menimbulkan kerugian. Contohnya itu bunyi ledakan bom yang sangat keras dapat menimbulkan getaran yang bisa meruntuhkan gedung di sekitarnya. Pasti kalian semua pernah menonton, sehingga pada saat terjadi bom itu gedung-gedung atau rumah-rumah akan runtuh ketika terkena bom. Baik, yang berikut Ibu akan membagikan kalian LKS, dan Ibu minta kalian membagikan berbagi kelompok dua orang, satu kelompoknya satu kelompok dua orang, dan Ibu akan membagikan LKS kepada kalian. Nah, silahkan kalian berdiskusi karena di dalam LKS itu sudah ada soal dan kalian berdiskusi. Setelah itu siapa yang habis duluan bisa mempresentasikannya. Saya, Ibu. Oke, itu silahkan. Baik. Soal yang pertama, apa itu karakteristik gelombang bunyi? Karakteristik gelombang bunyi memiliki karakteristik yaitu bunyi merupakan gelombang fluidium, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, sifat-sifat gelombang bunyi, yaitu yang pertama, pemantulan, pelenturan, interferensi, pelayangan melalui zat padat, melalui zat cair, dan udara atau gas. Terima kasih. Silahkan duduk. Baik, Ibu akan memberikan contoh soal kepada kalian pada kelompok yang sama. Silakan kalian menyiapkan kertas untuk tulis.
Baik, soalnya memberikan kalian contoh soal, kalian pada kelompok yang sama seperti sebelumnya. Ibu akan membaca, silakan kalian tulis. Tentukan frekuensi dan periode gelombang bunyi. Tentukan frekuensi dan periode gelombang bunyi. Jika panjang gelombang 10 meter, jika panjang gelombang 10 meter dan cepat rambat bunyi 350 meter per sekon. Sudah? Sudah. Baik, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan bertanya kepada ibu. Jika ada yang ingin bertanya nanti silakan angkat tangan dan beritahu. Ibu, saya mau bertanya. Ada cicit. Kelompok 2. Jadi kalau ada yang sudah selesai, kelompok mana yang sudah selesai, kalian bisa maju di depan untuk membacakannya. Kelompok mana yang sudah selesai? Saya. Oh, kelompok silakan.
dan periode gelombang bunyi jika panjang gelombang 10 meter dan cepat rambat bunyi 350 meter per sekon. Dari sini V itu adalah cepat rambat bunyi hingga 350 meter per sekon, dan lambda ini adalah panjang gelombang 10 meter. Ditanya tadi itu adalah frekuensi gelombang dan juga periode gelombang. Rumus di sini V itu adalah V sama dengan lambda kali R, sama dengan V per lambda. R ini adalah frekuensi. Jadi cepat rambat bunyi adalah 350 meter per sekon, dan juga lambda ini adalah 10, sehingga 350 per 10 sama dengan 35 Hz. Yang berikut B, V sama dengan lambda per T. V ini adalah cepat rambat bunyi, lambda ini adalah panjang gelombang, dan T ini adalah periode. Kan yang ditanyakan itu adalah periode, jadi T ini sama dengan lambda per T. Sehingga 10 per 350 sama dengan 1 per 35 sekon. Baik. Juga akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Gelombang bunyi itu adalah getaran gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Berdasarkan frekuensi sumber bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, adiasonik, dan ultrasonik. Nah, infrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Kalau adiasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau ultrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ciri khas gelombang itu ada refleksi atau pemantulan, ada refraksi atau pembiasan, ada difraksi atau kelenturan, interferensi atau perpaduan, dan juga efek Doppler. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Silakan kalian menyiapkan buku untuk menulis pekerjaan rumah. Mobil ambulans sedang bergerak ke arah kanan. Mobil ambulans sedang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirenenya yang berfrekuensi 1000 Hz. Pada saat yang sama, seorang pengendara motor bergerak ke arah kiri menjauhi ambulans tersebut di jalur berbeda. Berapakah kecepatan pengendara motor tersebut jika ia mendengar sirene tersebut yang berfrekuensi 900 Hz dan cepat rambat bunyi sebesar 340 meter per sekon. Baik anak-anak, tugas rumah hanya satu nomor, silakan kalian ulang dan mengerjakannya. Minggu depan sebelum kita memulai pertemuan yang berikut, kalian akan mengumpulkannya. Kita mempelajari tentang gelombang cahaya. Ibu harap kalian semua dapat mencari materi pada sumber yang ada, sehingga pada minggu depan ketika Ibu memberikan kuis, kalian bisa mengerjakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya meminta Ocino untuk membawakan kita dalam doa penutup.
kasih buat kalian semua dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ibu.